Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita, yaitu membahas kitab Fiqih Al-Muyassar, yaitu kitab fikih yang dimudahkan, ya, kitab fikih yang mudah. Nah, kita sampai pada kitabus shalah, kitab salat, babnya adalah tentang wajib-wajib salat. Ya, kemarin kita telah belajar tentang rukun-rukun salat. Nah, wajib salat yaitu apabila, ya, wa wajibatuha samaniyatun. Ya, wajib-wajib salat ada 8. Tubtilu salata bitarkiha amdan. Ya, batal salat seorang apabila ia meninggalkan wajib-wajib salat itu dengan sengaja. Wa tasqutu sahwan wa jahlan. Dan ya, tidak batal, ya, dan tidak batal apabila ia lupa atau ia tidak tahu. Ya, ketika meninggalkan wajib salat ini dikarenakan dia lupa atau tidak mengetahui, maka dia tidak batal salatnya. Wa yajibu lis-sahwi anha sujudus sahwi. Maka wajib bagi orang yang lupa, ya, untuk sujud sahwi. Fal farqu bainaha wa bainal arkan. Adapun perbedaan antara wajib salat dan rukun-rukun salat adalah anna man nasiya ruknan lam tasihha salatuhu illa bil ityani bihi. Ya, perbedaannya adalah barang siapa yang melupakan rukun, ya, ia meninggalkan rukun baik lupa ataupun sengaja, maka ya tidak sah rakaat tersebut. Ya, apabila ia mengulang rakaatnya maka boleh. Apabila ia tidak mengulangnya maka batal salatnya. Kemudian wa amma man nasiya wajiban ajza'a anhu sujudus sahwi. Adapun orang yang lupa melakukan wajib-wajib salat ini, maka ia dibebani dengan sujud sahwi. Akan tapi salatnya tidak batal. Nah, dan khilaf di antara para ulama terkait hukum sujud sahwi di sini. Ya, di antara yang Imam Asy-Syafi'i mengatakan sujud sahwi hukumnya sunnah. Sujud sahwi hukumnya sunnah. Nah, adapun Imam Ahmad Ibn Hanbal, ya, termasuk penulis kitab ini, yaitu Nukhbatul Minal Ulama, yaitu banyak dari kalangan ulama yang merangkum kitab Fiqh Muyassar ini, ya, dari orang-orang ulama-ulama Saudi yang rata-rata, yang notabene mereka bermadzhab Hambali, ya, mereka mewajibkan sujud sahwi. Nah, kemudian apa saja wajib-wajib salat itu? Yang pertama adalah jami'u takbirati ghairu takbiratil ihram. Ya, seluruh takbir itu adalah wajib salat. Ya, apabila seorang meninggalkan takbir dengan sengaja maka tidak sah salatnya. Akan tetapi apabila seseorang meninggalkan takbir, ya, karena lupa misalnya, ya, misalkan seseorang lupa tidak mengucapkan takbir, ya, atau dia tidak tahu, maka salatnya sah. Nah, berbeda dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram hukumnya rukun dia. Ya, tidak sah seseorang apabila ia salat tanpa takbiratul ihram. Ya, dan takbiratul ihram ini, ikhwan, wajib dengan berdiri. Ya, jadi salah seorang, misalkan saya sering menjumpai ikhwan ketika imamnya sudah rukuk dan ia masbuk, ia langsung Allahu Akbar gini. Allahu Akbar sekali enggak berdiri, Allahu Akbar langsung rukuk. Nah, ini salah. Ya, harusnya bagaimana? Yaitu dia takbiratul ihram dengan berdiri, Allahu Akbar. Dengan berdiri, entah dia sedekap atau tidak, yang jelas Allahu Akbar. Kemudian dia kalau berpegang kepada pendapat takbir lagi, maka dia takbir lagi untuk rukuk. Kalau seandainya Allahu Akbar dia berdiri kemudian langsung rukuk juga tidak mengapa. Ya, jadi enggak boleh Allahu Akbar langsung rukuk gini. Berarti dia tidak takbiratul ihram.
Jadi harus takbir Allahu Akbar kemudian langsung rukuk. Ya. Saya sering melihat ikhwan seperti ini, Allahu Akbar langsung gitu karena memburu satu rakaat bersama imam. Thayyib. Nah, kemudian yang kedua adalah wajibnya adalah mengucapkan sami'allahu liman hamidah lil imami wal munfarid. Yang mengucapkan sami'allahu liman hamidah bagi imam dan bagi orang yang salat munfarid, ya. Jadi wajibnya bagi imam dan salat munfarid salat sendirian, maka wajib mengucapkan sami'allahu liman hamidah ketika bangkit dari ruku'. Namun ya apabila kita menjadi makmum, maka cukup kita mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Dalam riwayat ada beberapa Rabbana walakal hamdu, ada Rabbana lakal hamdu, ada Allahumma Rabbana lakal hamdu. Nah, kita bisa memilih doa yang mana yang kita yakini. Akan tapi semuanya ya ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang berikutnya ya wajib ya, tapi ini wajib ya. Yang ketiga adalah qaulu Rabbana walakal hamdu lil ma'muni faqat. Ya, mengucapkan Rabbana walakal hamdu bagi makmum itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Jadi apabila makmum meninggalkan Rabbana walakal hamdu, ya apabila makmum meninggalkan Rabbana walakal hamdu, akan tetapi apabila makmum tidak mengucapkan Rabbana walakal hamdu, maka dengan sengaja maka ia tidak sah salatnya. Mengapa? Karena dia meninggalkan wajib dengan sengaja. Akan tetapi apabila karena lupa misalkan, ya maka tidak mengapa. Nah, sebagaimana dalam hadis Abi Musa radhiyallahu anhu, beliau mengatakan meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza qala sami'allahu liman hamidah, apabila imam berkata sami'allahu liman hamidah, faqulu, maka ucapkan Rabbana walakal hamd. Kalau dalam riwayat ini Rabbana lakal hamdu. Ya, dalam riwayatnya Abi Musa Rabbana lakal hamdu. Dalam riwayat Abu Hurairah Rabbana walakal hamdu. Nah, ya ini jawabannya kita bebas memilih ya. Bebas memilih. Ini yang dimaksud namanya al-ikhtilafu at-tanawwu'. Ikhtilafu at-tanawwu', khilaf yang bermacam-macam. Maksudnya apa? Khilaf yang tidak sampai bertentangan. Ada khilaf itu ada dua. Yang pertama khilafut tadad wal khilafut tanawwu'. Khilaf yang saling bertentangan dan khilaf tanawwu', khilaf yang saling melengkapi. Ya, seperti doa-doa, yaitu di antara zikir-zikir misalkan istiftah, doa istiftah. Itu kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang membaca subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Terkadang beliau membaca Allahumma ba'id baini dan seterusnya. Terkadang beliau membaca kabira walhamdulillahi katsira. Terkadang beliau membaca wajjahtu wajhiya lillati fatara samawati dan seterusnya. Terkadang beliau membaca Allahumma rabba Jibril wa Mikail dan seterusnya. Nah, ini ikhtilaf. Mana yang paling benar? Semuanya benar, yaitu saling melengkapi. Ya, yang mana yang paling sunnah? Kata Syekh Utsaimin, apabila kita mendapati ikhtilafut tanawwu', ya, perbedaan yang bermacam-macam ini, sunnahnya bagi kita untuk mencoba satu-satu. Ya, sunnahnya bagi kita untuk mencoba satu-satu. Ya, misalkan Rasulullah dalam riwayat, ya, dalam hadis riwayat sebentar. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dalam hadis riwayat siapa ini? Takbirah. Nah, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, ra'aitu Aliyan yumsiku shimalahu biyaminihi ala razghi fawqa surrati. Ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau ketika salat, ya, meletakkan tangan kirinya di bawah tangan kanannya, ya, di atas pusarnya. Dan hadis ini sahih, di atas pusarnya. Dalam hadis yang lain, ya doa ala sadrihi, beliau meletakkan di atas, di tengah, di dadanya. Nah, mana yang sunnah? Dua-duanya sunnah, dua-duanya sahih. Ya, terkadang di atas pusarnya, terkadang di mana? Di dadanya. Ya, dan yang namanya dada itu
Coba kita tanya kepada anak kita, dada itu mana? Pasti dia menjawabkan sini. Sini dada. Ya. Ada yang ghulu, dia mengatakan mana dada itu ketika sholat begini. Saya, ya, dada kita itu bukan di sini Pak. Ya, bukan di sini. Nah, di sini itu apa ya, lebih dekat dengan nahar ya. Yaitu dengan apa? Kalau menyembelih onta itu kan disembelihkan di sini. Kalau sapi kan di dekat sini. Nah, jadi dada itu ketika coba mana dadamu? Pasti dia menjawab begini. Ini namanya fitrah ya. Fitrahnya di sini. Begini dada. Bukan sampai apa? Sampai tangannya seperti ini. Pernah melihat ikhwan seperti ini? Nah, ini apa? Ya, kalau orangnya seperti orang katuan ini ya, kedinginan seperti ini ya. Jadi yang benar begini, ya, atau di atas pusarnya. Nah, namun ya sebagian ulama ya beliau mereka mengatakan seluruh hadis tentang letaknya tangan itu kata beliau dhaif. Ada yang mursal, ya. Akan tetapi kebanyakan ahli ilmu menghasankannya. Hasan itu seperti sahih, akan tetapi tidak sampai derajat sahih, tapi bisa jadikan hukum. Ya, oleh karenanya ketika antum sekalian melihat Imam Masjidil Haram misalkan ketika sholat kok di bawah pusar begini, nah berarti mereka berpendapat bahwasanya hadis meletakkan tangan di atas pusar atau di dada dhaif. Ya, jadi bukan melok sunnah ini, bukan. Ya, mereka berhujjah karena mengatakan berkeyakinan hadis itu dhaif. Nah, jadi hadis dalam ilmu hadis itu kata para ulama ada 3. Hadis itu ada 3 terkait dengan masalah sahih atau tidaknya. Yang pertama adalah ijma' sahih. Semua ulama berpendapat ini hadisnya sahih semuanya. Muttafaq ala sahih. Semua sepakat hadis ini sahih. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ya di antara di dalam kitab Bukhari Muslim muttafaqun alaih, semua hadisnya sahih. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua adalah semua ulama sepakat hadis ini dhaif. Dhaif atau lemah. Semua sepakat hadis ini dhaif. Nah, dan yang ketiga adalah ya di sini sebagian ulama ikhtilaf. Kadang dhaif, kadang apa? Sebagian mendhaifkan, sebagian mensahihkan. Ya, yang dikoreksi oleh ulama saat ini adalah yang ini. Ya, yang ketiga ini. Jadi ya misalkan kita mengoreksi yang dhaif saja percuma, pasti dhaif. Mengoreksi yang jelas-jelas sahih Imam Bukhari, Sahih Muslim dikoreksi pasti sahih. Ya, akan tapi kitab-kitab yang ada sahihnya ada tidaknya. Yang ini yang dikoreksi oleh para ulama. Ya, jadi bisa jadi misalkan Syekh Al-Albani rahimahullah beliau mensahihkan hadis ya terkait masalah ketika sujud merapatkan kakinya. Ya, sujud merapatkan kakinya. Akan tapi Syekh Muqbil rahimahullah beliau juga sama-sama ulama hadis. Beliau mendhaifkan hadis itu. Syekh bin Baz rahimahullah beliau mendhaifkan hadis itu. Jadi beliau merenggangkannya. Tapi Mas, apakah ini mana yang paling benar? Mana yang paling rajih? Ya kita lihat pendapat siapa yang kita anggap rajih dalam pensahihan hadis. Sedangkan kita semuanya muqallid. Muqallid apa muqallid? Orang yang ngikut saja, enggak tahu apa-apa tapi kita ngikut. Ya sudah ikuti saja. Mana yang menurut jenengan rajih? Ya, mana yang menurut jenengan rajih? Nah, dan ini permasalahan seperti ini biasa dalam ilmu syariat. Baik, kita lanjutkan. Ya, sama seperti sami Allahu liman hamidah begini. Nah, ini masalah yang biasa. Nah, kemudian yang keempat adalah ini mazhab Hambali. Ini mazhab Hambali. Ya, wajibatus shalah adalah berdoa dengan subhana rabbiyal azim 1 kali ketika rukuk. Ya, mazhab Hambali menjadikan ini sebagai wajib. Barang siapa yang tidak membaca doa subhana rabbiyal azim ya dengan sengaja maka salatnya tidak sah. Ya, ini menurut mazhab Hambali. Ya, dengan dalil amma fi ruku' fa'azzimu fihi rabb. Ya, apabila kalian rukuk ya, maka azzimu, agungkanlah Rabbnya, maka Rabb kalian. Maka berdoa dengan subhana rabbiyal azim. Nah, kemudian bagaimana kalau kita ingin membaca yang lain, doa yang lain? Ya, menurut ulama Hanabilah, ya salah satu penulis kitab ini, ya, beliau berpendapat, ya, kalau ketika kita ingin membaca doa yang lain, kita berdoa subhana rabbiyal azim, kemudian kita membaca doa rukuk yang lainnya. Contoh subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli dan seterusnya, atau yang lainnya, ya, subhan qudus dan seterusnya, ya, dan banyak. Akan tetapi jumhur ulama mengatakan bahwasanya subhana rabbiyal azim
ya, yang wajib itu bukan subhana rabbiyal azim saja, akan tapi kita membaca doa ketika rukuk. Baik doa itu subhanakallahumma bihamdika allahumma ighfirli atau subhana rabbiyal azim atau yang lainnya. Ya, asalkan ya ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti rukuk juga, yang kelima wajibnya adalah mengucapkan subhana rabbiyal a'la sekali. Nah, kemudian yang keenam, wajib-wajibnya adalah ketika duduk di antara dua sujud, ya, ketika duduk di antara dua sujud kita berdoa, yaitu paling minim, paling ringkas adalah Rabbil firli titik. Rabbil firli sekali saja, itu wajib. Ya, adapun ketika kita ingin menambah, ya ada beberapa lafaz ya, di antaranya diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, yaitu Allahumma ighfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Ya, ada juga dalam lafaz Ibnu Majah dan yang lainnya digabungkan menjadi 7, yaitu Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni wa'afini wa'fu anni. Apa? Taib, 7. Nah, jadi ada 7. Nah, tapi dalam hadis-hadis yang lain itu rata-rata 4 akan, tapi ketika dikumpulkan lafaz-lafaznya ketemu 7. Nah, ya, dan ini ada di kitab sahih, di kitab Sifat Salat Nabi karangan Syekh Al-Albani rahimahullah. Kemudian yang ketujuh adalah tasyahud al-awwal, ya, tasyahud awal itu wajib. Apabila seseorang meninggalkan dengan sengaja, maka batal salatnya. Berdasarkan, ya, ini pendapatnya Imam Ahmad. Nah, dan apabila ia lupa atau tidak sengaja, ya, maka cukup diganti dengan sujud sahwi. Nah, ya, ketika imam lupa misalnya tidak tasyahud awal, ya, apabila imam ingat ketika di tengah sebelum berdiri sempurna, maka dia boleh duduk. Misalkan dia masih dalam posisi agak setengah berdiri, ya, dia boleh duduk kembali. Ya, apabila dia sudah berdiri maka tidak boleh duduk, lanjutkan sholat. Walaupun yang di belakang itu mengucapkan subhanallah, subhanallah, tapi kan diam saja, ikuti saja. Nanti mereka akan berdiri sendiri. Nah, dan diganti dengan sujud sahwi. Nah, kemudian berikutnya terkait bacaan tasyahud itu ada bermacam-macam, ya. Ada bermacam-macam. Ya, yang sering kita baca adalah at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat, assalamu alayka 'alan nabi, atau dalam assalamu alayka ayyuhan nabi, ya, wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, ini titik, ini tasyahud awal. Kemudian kita bangkit, ya, tanpa diteruskan. Nah, adapun lafaz yang lain, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, tapi itu semuanya hadisnya sahih. Nah, akan tetapi ikhwan, tidak ada dalil, ya, ketika salat, ketika tasyahud, ketika mengucapkan asyhadu assalamu alayka ayyuhan nabi, ya, gimana? Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, tidak ada dalil yang menunjukkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tidak ada dalil. Ya, ini sebagian ikhwan, sebagian orang mengatakan, menuduh kita anti salawat. Masa salawat tidak boleh? Tidak. Salawat boleh hukumnya. Bahkan disunnahkan oleh Nabi SAW. Bahkan Allah pun memerintahkannya. Bahkan Allah mewajibkan. Allah mewajibkan kita bersalawat kepada Nabi. Berapa hari sekali? Tidak ada aturan. Yang jelas kita diwajibkan untuk salawat. Entah sebulan sekali, entah sehari seminggu sekali, entah setiap hari. Yang penting kita bersalawat alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi Muhammad SAW, ya, wasallimu taslima, dan ucapkanlah salam kepadanya. Ya, kita diwajibkan salawat. Ya, kita mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, tidak masalah. Akan tetapi ketika kita sholat, maka kita wajib mengikuti Nabi SAW. Sedangkan Nabi SAW, beliau sholat, ya, mencontohkan, mengajarkan kepada para sahabat tidak menggunakan lafaz sayyidina. Ya,
Sedangkan Nabi SAW mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Ya, bolehkah ketika kita mengucapkan sayyidina? Boleh, tapi di luar salat. Ya, misalkan kita bersalawat sendiri diam-diam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, tidak masalah. Karena Rasulullah sendiri mengatakan, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah." Aku adalah sayyid anaknya Adam pada hari kiamat nanti. Ya, Rasulullah yang mengatakan. Jadi kita boleh Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Akan tetapi letakkan pada tempatnya. Nah, ya, masa salat enggak boleh mengucapkan sayyidina, ya? Thayyib. Coba kita tantang saja, coba jenengan berani enggak ketika adzan mengucapkan sayyidina? Kan ada Muhammad, asyhadu anna sayyidana Muhammad Rasulullah, berani? Enggak berani pasti. Ya, enggak berani. Mengapa? Loh, kenapa kamu kok enggak berani? Loh, iya kan adzan memang dari dulu seperti itu. Lah iya, salat juga dari dulu seperti itu. Ya, yang rubah siapa? Yang enggak tahu. Kan itu. Tapi Nabi SAW mencontohkannya gimana? Tidak memakai lafaz sayyidina. Nah, kita ikut Nabi itu, ya, insyaallah selamat, ya. Ingat ikhwan, syarat diterima amal itu ada berapa? Ada 2. Yang pertama apa? Ikhlas mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas kepada Allah. Yang kedua, ittiba, mengikuti Nabi SAW. Apakah pasti ketika kita itu beribadah kepada Allah sudah dapat pahala? Belum pasti, Pak. Ketika kita sholat dapat pahala? Pasti? Belum pasti, belum tentu. Bisa jadi kita ada unsur riya misalnya, ya, bisa jadi kita, ya, masih kurang sempurna sholatnya, kan gitu. Belum pasti kita mendapatkan pahala. Akan tetapi yang sudah sesuai syarat saja belum pasti mendapat pahala. Bagaimana yang tidak sesuai dengan syarat? Bagaimana yang tidak mengikuti Nabi SAW? Kita sholat ingin mendapatkan apa? Pahala. Ya, kita sholat ingin mendapatkan pahala. Nah, kalau kita ingin mendapatkan pahala, misalkan sama seperti kita, kalau kita ingin mendapatkan uang misalkan, ya, kalau kita ingin mendapatkan uang, kita bekerja kepada bos kita, harus sesuai dengan instruksi bos kita. Jangan seenaknya sendiri, pasti kita akan dimarahi, kan gitu. Bukan hanya itu, ini Rasulullah SAW yang mana beliau mengatakan, "Ana faratukum alal haud." Aku tunggu kalian di telagaku, ya. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, "La waditu la ra'aitu ikhwani." Sungguh aku rindu sekali ingin melihat ikhwanku. Ya, ikhwanku. Kemudian sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, alasna ikhwanuk?" Wahai Rasulullah, bukankah kami ini ikhwanmu? Apa kata Rasulullah? "La, antum ashabi." Kalian itu adalah sahabatku. Ikhwani alladzina yu'minuna bi walam yarani. Walam yarawni. Ya, walam yarawni. Nah, ya, ikhwanku adalah yaitu orang yang beriman kepadaku, akan tapi mereka tidak melihatku. Rasulullah rindu bertemu dengan kita. Kemudian beliau mengatakan, "Ana faratukum alal haud." Aku tunggu kalian di telagaku. Kemudian ada segerombolan orang, ya, datang dengan ciri-cirinya umat Islam. Ya, umat Islam memiliki ciri-ciri, wajahnya bersinar, tangannya menyala, ya, ketika di hari kiamat nanti. Ya, oh itu umatku. Dia ingin mendatangi khautnya, telaganya Rasulullah SAW. Kemudian dihalau oleh malaikat. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Ummati, ummati, itu umatku, itu umatku." Apa kata malaikat? "Anta la tadri ma ahdatsu ba'dak." Ya, engkau enggak tahu Muhammad apa yang diperbuat mereka, ya, ketika sepeninggalmu. Ya, engkau enggak tahu Muhammad mereka mengganti agamamu setelah sepeninggalmu. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Syuhkan liman baddala dini. Ya, jauh bagi orang yang mengganti agamaku. Ya, kita dijauhkan dari telaga Rasul SAW. Ya, gara-gara apa? Tidak mengikuti sunnahnya SAW dalam beribadah. Ya, bukan hanya dalam beribadah, dalam segi yang lainnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, kemudian yang ke-8, ya, termasuk wajib, yang tadi kan tasyahud, ya. Yang kedua, yang ke-8 adalah duduk tasyahud, ya. Duduk tasyahud itu wajib, ya. Duduk tasyahud wajib. Nah, tasyahud awal yaitu duduknya iftirash. Ya, iftirash itu kaki kiri dibentangkan kemudian diduduki, itu iftirash. Nah, adapun tawarruk yaitu pantat kita nempel dengan duduk dengan apa? Dengan lantai. Nah,
Kemudian kita masuk ke bab berikutnya. Permasalahan berikutnya adalah sunnah-sunnah ya dalam salat. Sunnah-sunnah dalam salat ada dua. Yang pertama adalah sunnah fi'liyah atau sunnanul af'al, sunnah perbuatan, dan yang kedua adalah sunnah ucapan. Sunnah ucapan. Sunnah perbuatan yang pertama adalah ya raf'il yadaini, ya raf'il yadaini ma'a takbiratil ihram wa inda ruku' wa inda rafa' minhu. Ya, yang pertama mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Kemudian yang kedua ketika ruku', yang ketiga ketika bangkit dari ruku', dan yang keempat ya sunnah mengangkat tangan ini ketika berdiri untuk menuju rakaat ketiga. Ya, berdasarkan hadis dari Nabi dari ya Malik ibn al-Huwairits, ya kana idza shalla kabbara. Nah, kemudian ada permasalahan ikhwan terkait masalah takbir. Sifat ada dua permasalahan terkait masalah takbir ya. Yang pertama permasalahannya adalah bagaimana sifat takbirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika takbir bagaimana? Ya, sifatnya takbir seperti apa? Ya, yang pertama sifatnya adalah hadwa mankibaihi. Rasulullah SAW ketika takbir ya tangannya menghadap ke depan sejajar dengan pundaknya, hadwa mankibaihi. Ya, adapun hadis yang kedua yaitu ya adalah hadwa syahmati udhunaihi, yaitu sejajar dengan daun telinganya. Jadi Allahu akbar ya di sini. Ya di sini atau di sini sahih. Adapun yang ketiga yaitu menggabungkan keduanya, yaitu di antara keduanya di sini. Ya karena bagaimana? Yang pertama di pundak ini juga lurus pundak. Kalau begini ini lurus daun telinga. Pas ya. Mana yang kita pilih semuanya boleh. Ya, semuanya merupakan sunnah. Ini yang dimaksud sunnah apa namanya? Sunnah ikhtilafut tanawwu', sunnah yang bermacam-macam. Baik. Nah, kemudian yang kedua permasalahannya terkait dengan takbir adalah kapan mulai takbir. Ya, kapan mulainya takbir? Ya, takbir dimulai ada beberapa pendapat. Yang pertama adalah inda yabda'u takbir hatta yantahi. Ya. Mengangkat kedua tangan ini kapan mulainya? Yaitu ketika mengucapkan Allahu Akbar sampai selesai. Jadi misalkan ini takbir ya, bukan pindah rukuk ya. Ya, ketika mengangkat kedua tangan ya, takbir ketika mengangkat kedua tangan. Bukan ketika mau rukuk, mau sujud, bukan, tapi ketika mengangkat kedua tangan. Ya, yaitu ketika yang pertama tadi, yang pertama adalah ketika kita mulai takbir Allahu Akbar, bar selesai. Ini pendapat yang pertama dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Kemudian ini berdasarkan hadis dari Ibnu Umar. Nah, wa kana yarfa' yadayhi hina yukabbir. Ya, dan dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa' yadayhi, mengangkat kedua tangannya hina yukabbir, ketika bertakbir. Berarti kalau yang namanya ketika berarti bersamaan. Nah, kemudian adapun hadis dari Malik bin Huwairits, hadis dari Malik bin Huwairits yaitu sifat yang kedua, yaitu akibat takbir, yaitu setelah takbir, yaitu sifatnya Allahu Akbar kemudian dia mengangkat. Ini biasanya saya pernah melihat syekh yang seperti ini, Syekh Mishari Rasid Al-Afasi, ketika mengingat Allahu Akbar, Allahu Akbar ini. Jadi takbir dulu. Nah, sahih. Ya, dalam hadis Malik ibnu Al-Huwairits beliau mengatakan kana idza shalla kabbara wa rafa'a yadayhi. Ya, dalam riwayat fa rafa'a yadayhi. Ya, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat beliau bertakbir fa rafa'a yadayhi, kemudian beliau mengangkat kedua tangannya. Jadi takbir dulu Allahu Akbar kemudian. Nah, dan ini diriwayatkan dalam kitab Sifat Salat Nabi punya Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, sedangkan yang ketiga yaitu takbir dahulu kemudian angkat tangan dahulu kemudian takbir Allahu Akbar. Nah, yang sering seperti ini di Ustaz kita siapa? Ustaz siapa? Ustaz Rizki. Sering sekali Ustaz Rizki Hermano itu ketika salat ini Allahu Akbar. Sering sekali beliau seperti itu. Nah, ini sama-sama sunnah. Ya.
Sama-sama sunnah. Ya, sebagaimana saya katakan tadi, Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan apabila ada ikhtilafut tanawwu, ya ikhtilaf dalam masalah sunnah, yang paling afdal gimana? Dicoba satu-satu semua, dilakukan satu-satu semua. Ya, thayyib. Nah, ini adalah sunnah af'al. Ya, kemudian sunnah ya wa wadu al-yamin ala shimal. Ya, yang kedua meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ini sunnah termasuk. Ya, sunnah akan tapi sebagian ulama mengatakan ini wajib. Itu enggak boleh begini, wajib, ya. Nah, ya. Kemudian waja'alahuma ala sadrihi hala qiyamih, dan menjadikan keduanya di atas dadanya, ya, di atas dada. Di dada sebenarnya di sini ya. Bukan di sini ya, ikhwan. Dada bukan sini. Antum coba enak dah. Allahu akbar. Wah, enggak enak kan? Ini kan Allahu akbar kan enak. Kan gitu. Ya. Bukan al-Islamu dinun yusrun. Kan agama yang mudah. Ya, bukan di sini, tapi di sini dada. Dada itu ini. Mana dadamu? Ini dada saya. Aku sakit hati. Di sini megangnya ya. Sakit hati di sini megangnya. Bukan aku sakit hati di sini, bukan. Di sini. Ya, saya thayyib. Nah, semoga kita enggak sakit hati. Nah, sakit hati perih ya. Thayyib. Kita malah ngomongin sakit hati. Nah, kemudian sunnah fi'liyah ya. Ya. Nadharahu ila mawdi'is sujud. Yaitu kita melihat ke tempat sujud. Ya. Kemudian berikutnya watafriqatuhu baina qadamaihi qa'iman, yaitu memisahkan kaki kita ya ketika kita berdiri. Jadi terkadang ada ikhwan yang salatnya begini, ditempelkan kayak berdiri siap gerak itu, ditempelkan ini. Nah, itu keliru. Jadi direnggangkan. Kadar renggangnya seperti apa? Selurus dengan bahu kita. Kita tidak boleh melebihkan. Jadi misalnya ketika seorang sholatnya melebar kakinya ya dan melebihi pundaknya ketika menyambungkan shaf, akhirnya shafnya renggang. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyuruh untuk meluruskan shaf, apa sabdanya? Hadzu bainal manaqib. Ya, tempelkan antara pundak-pundak kalian. Ya, pundak kita yang wajib ditempelkan. Pundaknya. Ya. Adapun fi'ilnya sahabat dan ditakrir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menempelkan pundak, betis dan kaki. Ya, tapi kalau seandainya menempelkan kaki saja tapi pundaknya enggak ditempelkan, benar atau salah? Salah. Mengapa salah? Karena tidak sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih baik kita menempelkan pundak saja, ya, tidak menempelkan kaki daripada menempelkan kaki saja tidak menempelkan pundak. Tapi lebih baik lagi yaitu menempelkan keduanya. Nah, ya, menempelkan keduanya. Jadi terkadang ikhwan kan terlalu membuka gitu ya, terlalu membuka, akhirnya pundaknya enggak kena. Nah, pundaknya enggak nempel. Baik. Kemudian sunnah berikutnya adalah ketika rukuk kita menggenggam dan merenggangkan. Menggenggam, misalnya ini lutut ya. Genggam dan merenggangkan. Ya, bukan begini, tapi menggenggam dan merenggangkan. Nah, oh ya, mumpung ingat terkait cara meletakkan tangan itu ada 3. Yaitu yang pertama, ya, menempelkan saja. Tempelkan begini di dada ya, tempelkan. Yang pertama. Yang kedua, kita menggenggamnya. Ya. Yang ketiga agak ke sini kita menggenggamnya. Ya, kita menggenggamnya. Bukan begini, ikhwan. Bukan begini. Ya. Kemudian Syekh Al-Albani beliau mengomentari ada sebagian ikhwan kita menjamak antara dua hadis tentang meletakkan saja dan menggenggamnya. Jadi mereka begini, setengah gini. Nah. Ya. Begini, pernah melihat ya seperti ini? Apa kata Syekh Al-Albani? Saya tidak menemui satu sahabat pun melakukan seperti itu. Dan saya intinya kata beliau, dan saya berpendapat kalau bersedekap seperti ini itu adalah bid'ah yang tidak ada dasarnya. Sebagian kan begini. Nah, ini tidak boleh. Kelihatan yang umat ya. Nah, begini. Ya. Tidak boleh. Ya, kalau genggam ya genggam, kalau gini ya gini. Ya. Nah. Baik.
Nah, berikutnya sunnah fi'liyah yaitu ya meluruskan punggung ketika rukuk, ya sejajar dengan kepalanya. Jadi bukan agak gini, bukan gini, tapi lurus sejajar dengan kepalanya. Ya, sejajar dengan kepalanya dan mata melihat ke tempat sujud. Nah, sunnah yang kedua adalah sunnatul aqwal, as-sunnah al-qauliyah, sunnah dengan ucapan. Ya, contohnya adalah doa istiftah. Doa istiftah. Ya, doa istiftah itu seperti kita membaca Allahumma ba'id baini. Ada banyak kan? Ada Allahumma ighfirli dzunubi subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka dan seterusnya. Ada yang tadi kabiro, ada yang wajjahtu dan seterusnya. Ada banyak sekali doa istiftah. Ya, terserah kita mau pilih yang mana. Ya. Kemudian setelah istiftah kita membaca ta'awudz. Nah, ta'awudz ini sebagian ulama mengatakan wajib membacanya. Ya, karena dalam hadis dalam Al-Qur'an itu wa idza quri'al qur'ana wa idza quri'al qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila kalian mau membaca Al-Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Mintalah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Jadi Al-Fatihah bagian dari Al-Qur'an, maka kita karena sedangkan ini perintah, ya, maka hukumnya wajib, ya, sebagian ulama mengatakan wajib. Nah, kemudian membaca basmalah. Ya, baik bagi imam, ya, ataupun orang salat sendirian atau bagi makmum wajib kita membaca disunahkan kita membaca basmalah. Nah, apakah basmalah itu sir atau jahr? Nah, ini ada khilaf semuanya. Ada para ulama, akan tapi yang paling rajih adalah dibaca sir ketika salat jahr. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada hadis dari siapa itu, dari seorang sahabat Wa'il bin Hujrah kalau enggak salah. Beliau mengatakan sallaitu khalfa Abi Bakrin khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar, ya. Kemudian beliau mengatakan wa bada'a bilhamdulillah atau kama qala, ya. Aku salat di belakang Rasulullah dan Abu Bakar dan Umar, ya, mereka memulai bacaan Fatihahnya dengan alhamdulillahirabbil alamin. Ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusmi'u bismillahirrahmanirrahim, memperdengarkan bismillahirrahmanirrahim. Berarti kata memperdengarkan itu seperti ini, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baca alhamdulillah, ya. Beda dengan bismillahirrahmanirrahim, itu kan dibaca jahr, ya, pelan bismillahirrahmanirrahim, ya, seperti itu termasuk memperdengarkannya. Nah, ya, kemudian qaulu amin, mengucap amin hukumnya sunnah. Bahkan fadilahnya sangat besar, ya. Fadilahnya sangat besar. Dalam hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man wafaqa ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang bertepatan ucapan aminnya dengan ucapan aminnya malaikat, ya, maka dosa-dosanya diampuni, ya, dosa-dosanya yang telah lalu diampuni. Kemudian para ulama takminnya malaikat itu seperti apa? Kapan mengucapkannya? Nah, dan pendapat yang paling kuat, ya, takminnya malaikat yaitu apa? Ada pendapat yang setelah imam mengucapkan waladhdallin, kita ambil nafas amin, itu bareng takminnya malaikat. Sebagian yang lain mengatakan bareng dengan aminnya imam. Tapi terkadang imam itu nunggu aminnya selesai amin baru amin sendiri. Biasanya seperti itu juga, atau di akhir. Baik, yang paling, ya, bertepatan dengan takminnya malaikat, ya. Yang jelas takminnya malaikat kita nggak tahu. Yang jelas kita harus mengucapkan amin, ya, ketika membaca apa? Ya, ketika imam membaca waladhdallin. Nah, berikutnya, ya, az-ziyadatu ala qiraatil Fatihah. Ya, kita membaca sudah ada enggak? Belum. Nah, ya, kita menambah bacaan setelah membaca surat Al-Fatihah itu sunnah. Jadi misalkan kita membaca Al-Fatihah saja hukumnya boleh. Ya, hukumnya boleh. Dan akan tetapi dalam salat wajib hukumnya makruh. Kita membaca Al-Fatihah saja hukumnya makruh.
tanpa membaca surat hukumnya makruh dalam salat wajib. Tapi dalam salat sunnah hukumnya boleh. Nah, ya. Nah, kemudian sunnah berikutnya adalah waziyadatu ala tasbihir ruku' was sujud, yaitu menambah ya doa ketika rukuk dan sujud. Tadi kan dalam wajib itu kan cuma 1 kali kan, itu disunnahkan bisa 3 kali, 5 kali atau terserah sebanyak-banyaknya. Ya. Dan terakhir adalah wad du'a'u ba'da tasyahhudi qabla salam, yaitu doa setelah tasyahud sebelum salam. Bahkan ini termasuk doa yang mustajab. Nah, taib. Mungkin adzan dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dimanapun antum berada, saat ini kita sedang berada di lokasi pembangunan Masjid Geria Permata Ilmu Kebun Anom Gedangan Sidoarjo. Ya, lebih tepatnya perluasan ya. Di belakang saya bisa antum lihat bahwasanya panitia atau takmir dari Masjid Geria Permata Ilmu sedang mengadakan perluasan dari masjid tersebut. Nah, bagi antum yang memiliki kelebihan harta, mari ikut berpartisipasi untuk mewujudkan supaya pembangunan tersebut bisa berjalan dengan baik dan bisa terrealisasi dengan baik. Yang mana kita tahu ya, di sini banyak sekali kegiatan-kegiatan baik itu menuntut ilmu ataupun yang lainnya. Karena Nabi SAW pernah menyebutkan, barang siapa yang membangun masjid di dunia meskipun itu hanya sebesar sangkar burung, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan istana bagi dia di surga kelak. Oleh karena itu kami mengajak dan menghimbau kepada seluruh kaum muslimin yang memiliki kelebihan harta, mari ikut berpartisipasi supaya tersuksesnya perluasan dan pembangunan dari Masjid Geria Permata Ilmu yang berlokasikan di Desa Kebun Anom, Gedangan, Sidoarjo ini. Kami menanti urulan bantuan antum semuanya. Semoga itu menjadi pahala dan pemberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat kelak. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kita lanjutkan sebentar. Ini terkait tentang pembatal salat ya, yang perlu kita perhatikan, akan saya jelaskan secara ringkas. Pembatal yang pertama adalah segala yang membatalkan taharah. Ya, seluruh yang membatalkan taharah. Karena taharah merupakan syarat sahnya salat, maka apabila taharahnya batal, salatnya juga batal. Kemudian yang kedua adalah ad-dahku bisautin, ya, tertawa dengan mengeluarkan suara, ya, fa innahu yubtiluha bil ijma', ya, itu membatalkan salat berdasarkan ijma' para ulama, ya. Amma at-tabassum bila qahqaha fa innahu la yubtiluha. Adapun senyum saja tanpa mengeluarkan suara, ya, menurut para ulama tidak membatalkannya. Jadi terkadang misalkan kita sholat, kemudian di depan kita ada anak kita, dan qadarullah anak kita di depan kita pas momennya ngelucu gitu, ya, kita seolah-olah nggak biasa melihat tingkah anak itu, ya, akhirnya kita tersenyum sedikit, asalkan tidak keluar suara maka tidak batal sholatnya, ya. Nah, kemudian al-kalamu 'amdan li ghairi maslahati shalah, ya, berbicara dengan sengaja, ya, selain untuk maslahat salat, ya, berbicara dengan sengaja membatalkan salat. Adapun ketika berbicara untuk kemaslahatan salat, maka sebagian ulama mengatakan tidak membatalkan salat, atau karena lupa misalkan, ya, misalnya, ya, yang dimaksud berbicara itu seperti apa dulu? Ya, yaitu 2 huruf yang keluar dari mulut kita
dan bisa dimaknai, bisa dimengerti, maka itu membatalkan sholat. Contohnya, ya kalau di Arab ya berarti dia memanggil apa? Ibu. Ya, maka ini batal, atau bu, ini batal. Ya, nah karena nggak ada kemaslahatan. Nah, bagaimana yang dimaksud dengan ada maslahat ketika sholat? Misalnya, ya seorang imam sholat sudah rakaat keempat sholat isya misalkan, di rakaat terakhir dia menambah rakaat kelima. Nah, maka makmum mengucapkan subhanallah, ya kan? Subhanallah. Imamnya nggak paham, ya dia dikira masih apa? Masih mungkin, atau dikira seperti tasyahud awal itu. Kalau tasyahud awal kan memang suruh terus, ya. Tapi kalau tasyahud akhir harus duduk, ya. Maka diperbolehkan kita mengucapkan ijlis, duduklah. Kalau nggak tahu, nggak tahu ya kalau bahasa Indonesia saya nggak tahu. Kalau bahasa Arab diperbolehkan mengucapkan ijlis, ya. Kalau bahasa Indonesia masa longgo. Nah ini nggak tahu bahasa, karena sholat dengan bahasa lain itu batal. Ya, sholat dengan bahasa yang lain itu batal. Tapi kalau dalam bahasa Arab ijlis, ya, sehingga si makmum itu faham, maka tidak membatalkan sholat. Kenapa? Karena menambah rakaat dengan sengaja itu membatalkan sholat. Ya, menambah rakaat dengan sengaja membatalkan sholat. Berarti kan sengaja dia sudah berdiri, sudah tahu salah, tetap aja terus. Nah, berbeda dengan yang tasyahud awal tadi. Nah, sedangkan tasyahud akhir adalah rukun. Ya, rukun tasyahud akhir bukan wajib. Kalau wajib kan kalau nggak sengaja cukup dengan sujud sahwi. Nah, ya. Fa in takallama jahilan aw nasiyan la tabtulu salatuhu. Apabila berbicara dikarenakan jahil atau lupa, maka tidak membatalkan sholatnya. Dipikir sendiri bagaimana lupa berbicara, ya. Nah, kemudian yang keempat yang membatalkan sholat adalah mururul mar'atil balighati awil himari awil kalbil aswadi baina yadayil musalli duna mawdi'is sujudihi, yaitu lewatnya seorang perempuan yang balik, berarti dia sudah balik, ya, perempuan balik, atau keledai atau anjing hitam di depan orang yang sholat, ya, dan dia lewatnya di tempat sujudnya, maka batal. Oleh karenanya Nabi SAW ya bersabda, idza qama ahadukum yusalli fa innahu yasturuhu idza kana baina yaday mithlu akhirir rahli. Ya, apabila kalian mau sholat, hendaklah kalian membuat sutrah, membuat pembatas, ya, seperti akhirir rihali, yaitu seperti pelana onta. Jadi kalau antum melihat pelana onta itu seperti ini. Tadi saya bingung pelana onta itu apa. Nah, kalau onta kelihatan ya, di punggungnya itu, di atasnya punggung itu ada sendenan, buat sendenan. Kalau lebih jelasnya kayak gini. Yang ini pelana onta ini. Ya, jadi kelihatan enggak? Umat, kelihatan enggak? Ya kayak gini. Nah, kalau yang ontanya seperti ini. Nah, yang garis merah itu, ya. Jadi segitu. Jadi sedira, ya, sedira itu segini. Sesikut. Nah. Ya. Nah, fa idza lam yakun baina yadayhi mithlu akhiratir rahli, apabila tidak ada, ya, yang semisal dengan pelana unta tersebut, fa innahu yaqta'u salatahu al-himaru wal mar'atu wal kalbul aswadu, maka sesungguhnya ya membatalkan salatnya al-himar, wanita, dan anjing hitam. Ya, kalau anjingnya kuning, enggak. Ya, yang membatalkan anjing hitam saja. Bukan anjing tapi anjing hitam saja. Nah, dalam riwayat lain anjing hitam itu adalah jelmaan dari setan. Nah, Allah a'lam. Nah, dan sutra ini ikhwan, jangan kita bermudah-mudahan, ya, dengan sutra. Dan karena Nabi Muhammad SAW memerintahkan falyadnu ila sutra, maka mendekatlah kamu ke sutra, ya. Mendekatlah kamu ke sutra. Perintah berarti menunjukkan kewajibannya. Nah, ketika ada orang mau lewat, apa kata Rasulullah? Falyadfa'hu, maka cegahlah ia.
Ya, cegahlah. Iya. Ya. Bahkan dalam hadis ya lebih baik orang itu menunggu 40. Ya, 40 di sini ada ikhtilaf, ada dijelaskan entah 40 hari, 40 tahun, tidak jelas. Yang jelas 40. Ya lebih baik dia menunggu 40 daripada dia melewati orang yang sholat tersebut. Nah, yang kelima, membuka aurat dengan sengaja. Kemudian membelakangi kiblat, membatalkan sholat. Kemudian ittisalun najasati bil musalli, ya, ma'al ilmi biha. Ya, orang yang sholat terkena najis dan ia tahu. Kalau dia enggak tahu, batal enggak? Tidak batal. Kalau dia enggak tahu, tidak batal. Misalkan kalau tahu dia sudah selesai sholat. Misalkan saya pakai jubah ini, anak saya tadi ngompol, ya, tak gendong, ya, tak nangis, tak gendong. Berarti ini najis kan, kena ompolnya. Tapi saya lupa sudah sholat, sudah maghrib, sholat isya. Ingat-ingat pas habis isya. Loh iya, jubah ini tadi kena najis, yaitu pipisnya anak. Apakah saya mengulang sholat atau tidak? Tidak mengulang sholat. Mengapa? Karena kita tahunya setelah sholat selesai. Nah, ya, ini berdasarkan hadis ketika Nabi SAW terkena najis sandalnya, kemudian beliau sholat. Ya, setelah itu Jibril mengasih tahu kalau seandainya di dalam sandalnya ada najis. Kemudian dilepaslah sandal tersebut. Nah, kalau seandainya ya membatalkan sholat, pasti Nabi mengulangi sholatnya dari awal. Akan tapi Nabi meneruskannya. Nah, ini sisi pendalilannya. Nah, kemudian yang ke-8 adalah meninggalkan rukun, ya, atau meninggalkan syarat dengan sengaja. Nah, tanpa uzur. Kalau rukun walaupun ada uzur, enggak ada uzur tetap membatalkan. Ya, kemudian banyak gerak tanpa ada kebutuhan. Ya. Yang ke-10, istinadu li ghairi udhrin. Ketika sholat wajib tidak boleh kita bersandar. Ya, biasanya yang paling pojok itu sandar gini. Nah, apabila ketika kita bersandar, seandainya sandaran itu dilepas, kita jatuh, berarti sholat kita nggak sah. Kenapa? Karena wajib kita untuk berdiri. Berdiri hukumnya wajib, hukumnya rukun dia. Ya. Nah, ini membatalkan sholat. Bersandar membatalkan sholat, ya, tanpa adanya uzur. Kalau memang adanya uzur mau gimana lagi? Nah, kemudian pembatalnya adalah sengaja menambah rukun fi'li, menambah rukun perbuatan. Misalkan nambah sujud, ya, nambah ruku, itu membatalkan sholat dengan ijma'. Kemudian berikutnya pembatalnya adalah sengaja, ya, taqdimu ba'dal arkan, mendahulukan rukun yang lain, padahal enggak tertib maksudnya. Maka ini membatalkan sholat, tidak tertib lah gitu. Ya, yang ketiga, yang ke-13, ya, sengaja salam dahulu sebelum selesai, ini membatalkan sholat. Nah, dan yang ke-14 adalah ta'ammudu ihalatil makna fil qiraah, sengaja mengganti makna dalam bacaan Al-Fatihah. Ini membatalkan sholat. Mengapa? Karena membaca Al-Fatihah merupakan rukun. Misalnya, ya, dia membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tanpa tasydid. Ini merubah makna. Iyyaka maknanya adalah iya, artinya adalah cahaya matahari. Berarti kok iyyaka cahaya mataharimu, na'budu kami menyembah. Beda kan? Iyyaka cahaya mataharimu, ya Allah kami menyembah. Berarti kami menyembah cahaya matahari. Kalau iyyaka hanya kepadamu. Ini contohnya. Penting sekali bagi imam, ya, bukan hanya bagi imam, bagi kita semua. Ya, untuk mempelajari tahsinul qiraah, perbaikan bacaan Al-Qur'an terutama dalam Al-Fatihah. Ya, terutama dalam Al-Fatihah. Contoh lagi, an'amta dibaca an'amtu, atau dibaca amta, mim semua, atau anta, atau antu. Nah, ini sudah berubah makna. Ini membatalkan sholat. Nah, dan yang terakhir pembatal sholat adalah faskhun niyyati bitaraddudi bil faskhi. Ya, merusak niat baik
dengan ragu ataupun memang sengaja membatalkan. Misalkan ragu seperti ini. Kita sakit perut. Kita dibatalkan atau tidak ya? Batalkan atau tidak ya? Berarti ragu. Batal sudah sholatnya. Kenapa kita ragu dalam sholat? Dalam niatnya. Nah, taib hadza wallahu alam. Mungkin ada pertanyaan satu atau dua cukup. Kalau nggak ada kita akhiri. Nah, kalau dalam rukuk tidak boleh. Kalau dalam rukuk. Tapi kalau dalam sujud ya tergantung kita niatnya. Memang Rasulullah SAW melarang kita untuk membaca Al-Quran dalam sujud. Akan tetapi kalau membaca doa yang di dalam Al-Quran, apakah kita niatnya membaca Al-Quran atau membaca doa? Kalau niat kita membaca doa, maka tidak mengapa. Tidak mengapa. Nah, Allah alam. Nah, barakallahu fiik. Sampun ya. Dalam salat Id. Tayyib. Ada hadis diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud ya. Kana yarfa' yadayhi fi kulli takbirat. Ya, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya di setiap takbir. Nah, hadis ini umum. Ya, setiap takbir apapun, takbir salat jenazah, takbir sami Allahu liman hamidah, ya, atau takbir salat Id. Nah, ini para ulama ya berpendapat bahwasanya mengangkat tangan ketika salat Id Allahu Akbar itu atau salat jenazah hukumnya sunnah. Nah, adapun yang lain berpendapat ya cukup satu kali. Allah alam, saya nggak tahu dalilnya apa. Yang jelas yang saya ketahui bahwasanya hukumnya sunnah dengan berdasarkan hadis yang tadi. Jadi Ibnu Mas'ud yaitu karena di sini maksudnya dulu siapa? Rasulullah ya yarfa' yadayhi fi kulli takbirat, di setiap takbir atau kama qala. Nah, Allah alam. Nah, kalau saya yang rajih mengangkat kedua tangan. Nah, Allah alam, misalkan ada pendapat yang lain ya Allah alam. Nah, sampai Baik. Kalau sudah, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.